Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, materi kelompok kepentingan dan penekan. Saya Malika Janur Kuning, absen 16. Perkenalkan, nama saya Hanisa Nurul Isnaini, absen 13. Saya Mutiara Hayu, absen 21. Zaki Azril Yusli, nomor absen 40. Nama saya Muhammad Triwijaya Kusuma, absen 20. Ajaran, apa itu definisi, ciri-ciri, contoh dan penjelasan dari kelompok penekan dan kepentingan, membedakan kelompok penekan dan kepentingan, memahami konsep utama dalam mempelajari kelompok kepentingan dan penekan. Tahukah kamu, sistem politik sebuah negara tidak bisa lepas dari kehadiran kelompok kepentingan. Efektivitas suatu sistem politik dapat diukur dari sejauh mana pemerintah mampu menanggapi tuntutan dan dukungan masyarakat melalui kebijakan yang tepat. Kebijakan merupakan sebuah hasil proses politik yang mencerminkan beragamnya aspirasi dari berbagai macam kepentingan masyarakat. Dalam sistem politik, tidak semua aspirasi dapat disalurkan melalui kekuatan formal partai politik yang memiliki fungsi resmi sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga melalui kekuatan lain, yaitu kelompok kepentingan. Apa itu definisi kelompok kepentingan? Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuannya. Capaian akhir dari kelompok kepentingan adalah untuk mempengaruhi keputusan politik dengan meyakinkan pejabat publik agar bertindak sesuai kepentingan kelompoknya. Kekuatan kelompok kepentingan berasal dari status keanggotaan serta sumber daya manusia maupun dana dan jaringan yang dimiliki. Kelompok kepentingan sering menjadi penentu agenda penggalang isu, penyebar gagasan, serta pendesak pemerintah. Ciri-ciri kelompok kepentingan. 1. Kepentingan yang sama menyatukan individu untuk membuat sebuah kelompok atau organisasi dengan nama tertentu. 2. Himpunan orang-orang yang berkelompok secara sistematis atas dasar kepentingan tertentu yang ingin diperjuangkan. 3. Setiap kegiatan yang diselenggarakan mengatasnamakan kelompok atau berfungsi sebagai artikulator kepentingan dalam masyarakat. 4. Kegiatan kelompok kepentingan tidak dimaksudkan demi memperoleh jabatan publik, tetapi lebih kepada usaha partisipasi politik. 5. Setiap kegiatan kelompok kepentingan selalu berhubungan dengan isu publik yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. 6. Memiliki bermacam-macam golongan kepentingan yang bergantung pada karakteristik organisasi atau kepentingan kelompok tersebut. 1. Kelompok anomik. 2. Kelompok non-asosional. 3. Kelompok asosional. 4. Kelompok institusional. Unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan atau terbentuk seketika. Kelompok anomik tidak memiliki nilai dan nama yang mengatur sehingga sering terjadi tumpang tindih dengan bentuk partisipasi politik non-konvensional, yaitu demokrasi, kerusuhan, dan tindak kekerasan politik. Kelompok masyarakat awam yang belum maju, tidak terorganisir dengan rapi, serta bersifat temporer. Wujud kelompok non-asosional adalah kelompok keluarga, paguyuban, suku, etnik, keturunan regional yang menyatakan kepentingan melalui individu kepala keluarga atau pemimpin agama. Kelompok asosiasional. Kelompok masyarakat yang berfungsi mengartikulasikan kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau lembaga lainnya. Kelompok ini memiliki struktur organisasi yang baik, sehingga organisasi ini lebih efisien dan juga dalam memperjuangkan tujuannya. Contohnya adalah Serikat Buruh Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kelompok institusional, kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, fungsi, serta sebagai artikulator. Kepentingan kelompok institusional umumnya melekat dengan lembaga pemerintahan atau bekerja sama secara erat dengan pemerintahan. Contohnya adalah partai politik, korporasi bisnis, korps pergaulan Republik Indonesia, atau Kopri Dharma Wanita. Kualifikasi. Kelompok kepentingan dapat diklasifikasi berdasarkan pada motivasi kelompok tersebut, yaitu ekonomi mencakup individu, perusahaan, dan organisasi bisnis. Profesional mencakup kelompok profesional seperti persatuan, perdagangan, dan petani. Dan kepentingan publik mencakup kelompok HAM, kelompok lingkungan.
Tahukah kamu apa itu kelompok penekan? Kelompok penekan, pressure group, adalah organisasi dengan agenda untuk melobi atau membujuk pemerintah atau bisnis untuk mengubah perilaku, kebijakan, keputusan, atau mengambil tindakan pada masalah tertentu. Beberapa anggota mungkin menyebut organisasi mereka sebagai kelompok lobi dan kelompok kepentingan untuk menghindari asosiasi dan persepsi negatif tentang organisasi mereka. Bagaimana kelompok penekan mencapai agenda mereka? Media. Liputan media mendorong publisitas dan kampanye untuk isu-isu yang disuarakan. Misalnya, melalui siaran pers, kelompok penekan memberikan rincian tentang kegiatan perusahaan yang tidak diinginkan atau kebijakan pemerintah. Lobby. Kelompok penekan dapat mendekati partai politik atau politisi tertentu. Biasanya, mereka yang berada di oposisi untuk mengekspresikan aspirasi mereka dan mendorong perubahan kebijakan atau peraturan. Apa saja contoh kelompok penekan? 1. Amnesty International berfokus terutama pada masalah hak asasi manusia, menentang keras dan berkampanye untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia. 2. Greenpeace berfokus pada isu lingkungan dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lingkungan dengan menyuarakan perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan energi terbarukan. 3. Fair Trade Foundation bertujuan untuk mempromosikan keadilan bagi petani dan pekerja di negara berkembang dengan menyuarakan perubahan cara kerja perdagangan seperti melalui kesepakatan perdagangan yang lebih adil, harga yang lebih baik, dan kondisi kerja yang lebih layak. Contoh kelompok penekan. Kelompok sosial memperhatikan isu-isu sosial seperti hak asasi manusia dan mempengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah. Contoh kelompok penekan, kelompok ekonomi bertujuan untuk menyuarakan perlindungan kepentingan ekonomi anggotanya dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah dan bisnis. Kelompok profesional mengkampanyekan masalah yang dihadapi oleh profesi tertentu, dapat berupa kelompok medis, guru, dan lain-lain.